Inilah fakta-fakta bahwa negara Israel sudah benar-benar berada di ambang kebangkrutan. Biaya sudah dikeluarkan besar-besaran, akan tetapi lawan tidak juga terkalahkan. Ingin tahu fakta kebangkrutannya bagaimana? Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, konflik militer yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza, Palestina, telah menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan dan merugikan bagi Israel. Berdasarkan data terkini, diperkirakan Israel mengalami kerugian finansial yang cukup besar, sekitar 269 juta dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 4,1 triliun rupiah setiap harinya. Dampak ekonomi ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berpotensi membawa Israel ke ambang kebangkrutan, sebuah kondisi yang belum pernah terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya. Menurut analisis yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan Moody yang mempertimbangkan data dari Kementerian Keuangan Israel, total kerugian yang diakibatkan oleh perang ini diperkirakan dapat mencapai angka 53,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 830 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan hampir 10% dari produk domestik bruto PDB Israel. Hal ini menunjukkan skala kerugian ekonomi yang luar biasa, besar, dan menekankan betapa seriusnya dampak perang terhadap stabilitas ekonomi negara tersebut. Penting untuk diperhatikan bahwa tingkat kerugian ekonomi ini tidak hanya tergantung pada durasi konflik militer, tetapi juga pada dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap situasi keamanan dalam negeri. Ketidakpastian politik dan keamanan yang berkepanjangan bisa menghambat investasi, merusak kepercayaan investor, dan mengganggu operasional bisnis, yang semua itu berkontribusi pada kemunduran ekonomi. Lebih lanjut, situasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Israel untuk memulihkan stabilitas ekonominya setelah konflik berakhir, mengingat besarnya kerugian yang telah terjadi. Krisis ekonomi yang melanda Israel akibat perang dengan Hamas di Gaza telah mengakibatkan dampak multidimensi yang signifikan. Salah satu akibat terbesarnya adalah penurunan investasi yang berdampak langsung pada pasar tenaga kerja dan pertumbuhan produktivitas. Pasar tenaga kerja mengalami ketidakstabilan, dengan tingkat pengangguran yang meningkat dan ketidakpastian kerja yang lebih luas. Perlambatan pertumbuhan produktivitas ini berakar pada gangguan operasional bisnis dan penundaan proyek-proyek pembangunan. Sejak konflik ini berlangsung pada bulan Oktober, perekonomian Israel telah mengalami gangguan yang serius. Negara ini menghadapi penumpukan utang yang besar, mencapai 7,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120 triliun rupiah. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, telah memperingatkan bahwa jika konflik berlanjut, utang negara akan terus meningkat, menambah beban ekonomi yang sudah berat. Dampak dari perang ini tidak hanya terbatas pada penumpukan utang, tetapi juga meluas ke aspek lain seperti gangguan pada ekspor, inflasi yang meningkat, penurunan nilai mata uang, serta turunnya peringkat kredit. Kondisi ini juga menghentikan banyak proyek pembangunan, menambah kompleksitas masalah ekonomi yang dihadapi. Sektor teknologi Israel yang dikenal sebagai salah satu kekuatan utama ekonominya, turut merasakan dampak yang parah. Menurut laporan dari startup National Policy Institute di Tel Aviv, dalam waktu hanya 2 minggu setelah serangan Hamas, sekitar 80% perusahaan teknologi di Israel melaporkan kerusakan akibat situasi keamanan yang memburuk. Lebih dari 40% perusahaan teknologi mengalami penundaan atau pembatalan dalam perjanjian investasi, dan hanya sekitar 10% yang berhasil mengadakan pertemuan dengan investor sejak dimulainya konflik.